Insyaallah malam hari ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah takziah adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Detrandes Haji Muhammad Arifin Lewa atau Arifudin Lewa yang biasa kita dengar Ustadz Arle. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang akan membawakan ceramah takziah pada malam hari ini adalah Ustadz Arle. Kepadanya dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalau begini vokalku minum dulu teh panas. Mengerti ko dalam. Pun natin lu siap kembali sing bene yakul lalang. Yakul yakutu ya balala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-maba'ad. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, tiada ungkapan kalimat kata dan bahasa yang sangat pasti untuk kita sama melontarkan bahkan lapaskan di kesempatan malam penuh duka lara kesedihan bahkan kepedihan. Hadir kita datang bersama guna untuk membuka mata sekaligus telinga, menatap lalu mendengar bagaimana wujud akan kematian yang kerap, bahkan senantiasa mengintai diri kita bersama. Soal mati soal biasa, persoalan yang tidak usah kita takut. Oleh karena kenapa? Dia pasti datang, ia pasti tiba. Ia tidak mengenal status, dia tidak mengenal nasab, dia tidak mengenal yang namanya strata kehidupanmu. Tidak eta, tidak puang, tidak opu, tidak karai, tidak cantik, tidak cantik, tidak ganteng, tidak gagah, gagah dan gagah sekali. Semua orang pasti akan makan. Nah, kasih mati mami na pikir mati. Makanya tidak-tidaknya tabe, semua orang pasti mati. Ya loh. Wanita semua mati. Biar cantik bagaimana kok? Kok kira kecantikan membuat suamimu kadang bahagia? Belum tentu nak. Jadi Makassar kolegi kita Ipan ini. Siapa namanya itu? Ku pancing jago pini pereng. Cantiknya dia, anggurnya, putihnya, ternyata suaminya. Lah karena negeri Makassar antara tawas dan mutiara. Ibu, badandang boleh. Mode kona? Yang penting untuk suami. Silakan kau pakai skincare, silakan kau smoothing, silakan kau rebonding. Yang penting suamimu bahagia. Dan ingat, biar cantik wajahmu, satu yang perlu kau jaga. Ini ya. Jangan sampai you suck. You sack. Sakul. Sakul tomorrow morning. Iya, minta maaf. Masa sih sekarang ini masih mau sakulu? Iya. Makanya saya kadang sampaikan teman-teman Ustadz di Makassar, jaga dirimu kalau kau ceramah. Karena kita ini sendirian berdiri, sendirian bicara. 1000 mata akan menatap kita. Mulai dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu. Kau harus kelihatan gentleman di antara sekian orang. Rambut rapi. Songkokmu jangan biarkan ini merah. Apalagi kalau kau pakai baju baru bahasa ini. Pasti nampakannya kau zamannya. Usak, ustaz sakulu. Makanya tapi ibu nak, kematian itu singkat. Almarhum orang tua kita, saudara kita Haji Muhammad Arifin sarjana hukum. Saya sama-sama di P3 sama Pak Umar Haya. Bayangkan anggota DPR ini mati tonji. Malaikat maut tidak mau tahu. Begitu Allah perintahkan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Malaikat maut turun kok dipangkep. Ngapain? Ali Arifin. Tapi anaknya nggak mau tahu.
Berapa anaknya almarhum? 2. Istrinya? Om. Kenapa lu ketawa? Ya kan biasa, laki-laki. Tapi di sana, laki-laki di sini, tama aja di sana. Punna burak ne mamo na bayi ne. Laki-laki mana yang tidak suka perempuan? Gasti kan yung kanay kamane tilangan nangay tonjin tuh. Jangan ku pandang enteng ina. Laki-laki asli itu loh. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat maut tidak mau tahu. Anaknya sedih, istrinya sedih, apanya sedih. Malaikat maut tidak mau tahu. Maka dia dalam keadaan proses sakaratul maut. Di Primaya dia rumah sakitnya, tapi dia di ruangan mana? ICU, IGD, atau perawatan? ICU, berarti tidak semua orang bisa masuk. Rajin ulang ngere. Tambah alat pendeteksi jantung. Tuk, 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 tuk. Kalau ada orang sakarat, saya biasa sampaikan, jangan terlalu cepat panggil orang pintar. Cari kok orang alim. Pintar, alim, beda. Tidak semua orang pintar itu alim, tapi orang alim pasti pintar. Alim itu jangan kau berpikir yang pakai songkok, pakai ini. Enggak, alim itu berilmu. Katakan biasa benia. Bahasa Makassar di sini, Di? Thank you, karena kanang. Punda balik lanjut kuliah bahasa Bugis jauh ya. Tapi kan ini kanang biasa Makassar gitu. Bayangkan punya netero amadang. Salom mi, siri minggu mi. Ni me haji ballo ka jili-jili. Haji ballo ini ka. Tele jida. Contoh ji. Ni me haji ballo. Puna kaman neto cara de. Inai. Bak lenjonge. Rilak bakang. Inai, haji bau. Haji ballo, nampak nak kio haji. Kiri akan nyebalan haji bau. Telu sing haji kanang. Tina puna telu sing haji kanang boyai kiri rampina kiri anjo haji kiri. Karena kalau ada kanang ada sudah niat menjemah haji bollo. Anak haji bollo tenato nak kutanang inain ne. Siapa ini yang mau mati? Metonyi janjang. Nampak punda bayi ne aktingnya hebat nah. Tanjak ne. Semua para perempuan kaget. Woi, belum ngapain? Apa maksud no? Nah karena siapa ngalom ini? Si di minggu mi. Kapan Apa nak ada haji bollo? Pun aku cini-cinikin ne susah lah mate. Kenapa? Ne inja anak nana tayang. Biasa kedengar dah? Masih ada anaknya dia tunggu. Lari batu lalang. Haji Sila. Oh Sila. Haji Sila lari main kopi. Belum salah kok. Ngapain? Tololo bangkonjo. Kalau tololo bangko ada anaknya tidak? Enggak ada. Makanya cari orang alim. Ambil memang mau nomornya Rizal. Yang mana pun kamu nyesal na mintun tabu. Puna pakelon janja. Kemami pakelon ngasing. Iselfie kemami. Epi masamba kemami. Ati kodong kemami. Enggak pernah nampil. Tapi kalau yang begini deh. Yang mana pun bak lenjur di masjid ke. Begitu orang mau lohor. Ya marah kali-kali. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Amin tengasing itu lolo. Siapa itu? Nakani nani Kak Ical. Marentengi Nunu. Yang mana itu? Nakani nani. Masa kau tidak tahu ki? Yang mana? Cowok ni Nana. Inani, Inunu.
Masya Allah. Inono. Coba bayangkan Bu. Kalau anak mantu tamas, puna pakelon ja ay kajay ji. Puna pakelon kan tergantung ni kebiasaan. Lagu apa namanya? Lagu Makassar. Lagu gampang sekali ji. Ale mamange puebulo andi bi ngasami kamaseku apa mau sabala tataba namat lonjo pangaingku apa ko tergantung ji puna pakelong te puna kamene kan susay nyawan na punia imam nampak subuh poing hindi ka po nasubo sa haji sutte mami. As-salatu khairum minan Weh, mana mitea? Kututup kiri, kututup ke ceramahku. Selesai nih? Tutup ini? Lanjut. Kau pengen lanjutkannya? Teh. Makanya pun lagi kau namanya pada kemana teh. Apalagi pun teh bambang, zaman nak longgangin nak. Yang ke teh kota, teh. Jadi celup-celup kan. Asyik dulu langit nak lupai mak. Padahal P3 pilihanku je. Coba bayangkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang sakaratul maut macam-macam. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Malaikat maut tiba. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Apa tonji saya? Apa tonji Ical? Apa tonji Pak Umar? Anggota DPR, ketua P3 boy. Apa tonji Pak Camat? Lewat ko dulu. Tenang apa pun atau kamar atau mate. Puna lari naik itu kan ring. Kan kamu jitu ambulans kah? Puna lari naiki kan ring. Puna lari naungi atau mate. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan nih. Pada saat yang namanya orang sakaratul maut. Jangankan saya, jangankan kita, jangankan Pak Bupati, jangankan kalian. Rasulullah. Kalau Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Tasangi-sangi minum. Jibril. Di atas langit menunggu rohnya Rasulullah. Malaikat maut tiba. Begitu malaikat maut tiba, tiba tuh ngitea. Sini. Ikan ku bilang tiba itu aja tiba tuh ngitea. Tapi saya minum dulu nah. Hah? Kenapa? Ten aja pun bambang rumbu-rumbui. Nah, kenapa aku buta he? Cuma memang agak ada masalah mataku di sini. Ini ada kayak putih. Itu kalau malam ada kayak blis nyala-nyala sini. Saya 2 kali udah ke dokter. Cuma disuruh pantau terus. Ya, makanya kadang punak kita kamar tidak kodok kina. Kabiasa bini pun pang inodo ka sorry na. Aku tidak gampang jatuh cinta loh. Tapi gampang gak dicintai. Apalagi pun aku baca-bacangku lewat kok. Oh karaeng laku baca apakah surat nun aku barusu antama rirupangku. Laku pabasi nai rikanyingku. Ame yang nona seningku aminawan na isunggu. Anak muda catak kok itu. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Malaikat maut tiba. Terjadi proses pencabutan.
Apa kata Rasulullah? Ya malaikal maut, kau datang ke sini mau ngambil nyawaku kah atau kau sekedar bertamu? Malaikal maut jawab, dua-duanya Muhammad. Aku datang bertamu sekaligus hendak mengambil jiwamu, rohmu, atmamu yang suci ini. Terbaringlah kau. Maka terjadi proses pencabutan. Waktu dicabut nyawanya Rasulullah, maka Jibril membuang wajah ke belakang. Tidak mau menatap wajah Rasulullah. Sampai-sampai Jibril membelakangi Rasulullah. Rasulullah berucap, ya Jibril, kenapa kau bisa membuang wajahmu di hadapanku? Lihati kak kodong, tatap kak Jibril, pandang kak Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, saya tidak kuat. Saya tidak dapat, saya tidak mampu Muhammad, saya tidak bisa Muhammad menatap wajahmu dalam keadaan sakitnya sakaratul maut. Coba kau minta di hadapan Allah agar rasa sakit ini dikurangi. Maka kedengaranlah doa Rasulullah singkat. Allahumma a'anni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong diriku ini dari sakitnya sakaratul maut. Hafal mak itu. Dihafal nih. Siapa yang hafal yang ke tangan kau? Kau belikan kau pulsa. Ada ji pulsa tak? Ada ji? Kalau tidak ada beli kau. Allahumma, coba. A'anni ala sakaratil maut. Hafal mi? Memang kalau doa sukar kini hafal itu nak. Hei. Apalagi kalau mau tidur-tidur tambah-tambah itu sedikit. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti bismika Allahumma ahyan wa bismika amut. Tidur mako. Ada yang tanya ke Pak Ustadz, saya kalau malam tuh susah aku tidur. Saya tuh gampang aku tidur. Tadi naik mobil ke sini, di mobilku tidur aja. Makanya kalau lihat mobilku pasti ada bantalku. Sebentar ini pulang paling di rumahku Pak bangun. Saya nggak rasa kalau naik mobil. Karena saya sudah lepaskan. Ada yang pernah tanya ke Pak Ustadz, apa dibaca itu? Tidak, cuma gerakan aja. Kalau tidak mau lelap mata, ambil napasmu dalam-dalam. 3 detik. Lepas ki. Ulangi. Cukupkan 4. 1. Lepas. Makanya ibu-ibu tabe. Kalau malam nak tidur begitu bapaknya, pare-paresebu. Jangan sampai nak tabe sambun tinro. Jadi kalau periksa bapak itu ini dulu dipegang ya. Kalau kepalanya goyang, hidup gitu. Kalau dipegang kepalanya Ustaz tidak goyang, turun kok di perutnya. Kalau perutnya dipegang tidak goyang Ustaz, pakintahi. Kita gitu bilang, nah, selesai Bu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya malaikat maut ngambil nyawa, nyambut nyawa, la ilaha illallah. Malaikat maut tidak mengenal rasa pamrih. Malaikat maut tidak mengenal rasa yang namanya iba. Dia nggak pernah ngaruh dengan suara teriakan tangisanmu. Kok tidak kula koma? Nah, makanya Islam melarang kita menangis, disebut an-niyaha. An-niyaha itu meraung-raung. Bahasa Makassarnya api totoh. Nangis boleh. Tapi tidak nangis kalau meninggal bapak. Tapi tidak nangis kalau meninggal suaminya orang. Pak, kenapa kau duluan pergi Pak? Itu lo tau kan bayinya. Kenapa bukan saya? Itulah. Masih diberikan kau dispensasi. Harusnya kalau meninggal suami, oke lah. Rata-rata perempuan kalau meninggal suaminya, bintang ibu tahu. Beda kita laki-laki. Tapi saya buka kedok. Kenapa kami laki-laki tidak pinsang? 1, kami jaga wibawa. Kami tidak kelihatan sedih.
Tapi kami senantiasa menggigit bibir. Dikubur rata-rata suami. Dia mau berteriak, tapi dia malu. Dia jaga wibawa. Ibu harus tahu nak, begitu ibu meninggal, sudah dikuburkan misalnya, suami ini kembali ke rumahnya, maka yang pertama dia cari kamar tidurnya, ya kunci kamarnya, 3 jam dia menangis di situ. Dia tutupi bantal wajahnya, ya Allah, ampuni istriku ya Allah, banyaknya kodok dosa aku sama dia. Sampai ngasih orang itu. Waktu aku cokok-cokokan doa, ya Allah. Karena itu burani pampidokang. Pak, minta maaf nak, tidak ada sejarahnya laki-laki pegang duit. Tapi tidak mungkin juga diberikan ke semuanya. Aneh deh, palak ngasih ini. Palak lagi belanja. Tapi perempuan di sini tuh alhamdulillah. Apa tidak? Ya kami itu paling sana. Tapi kan wajar, uang 100.000 kalau kita kasih istri pasti jadi nih si kuyuah. Nia mi cobe-cobe na. Nia mi juku kalau torok na. Nia tomi doan na. Makanya saya biasa tuh kalau turun di pangkep ceramah. Dipakan darun sukuyu. I like sukuyu. Cuma kan tadi makan di situ aja. Mana itu? Sana. Sari laut ya. Udah deh di sini mak makan. Panitia tidak ada yang bilang singa lagi makan malam. Saya cuma ingatkan aja, kami orang Makassar. Kami jauh. Dari jam 4 udah tinggalin rumah lo. Lu bayangin aja. Ngelogat boleh dah. Yang penting tidak akad. Jangan sampai aku si bulan di Jakarta tak mau ke Pangkaje ini. Aduh ini jalan apa ya? Weh Pangkaje ini aneh. Tak mau ke kamera dong. Hilang ciri bone na pangkep. Nah, tak mau kau siri-siri ki. Kita kan orang pangkep kalau bicara ada bahasa tuh. Ya tak mau kau pakai meke-meke lanu. Bebek nentu kau. Enggak usah malu dengan bahasa dialek kita. Bayangkan baru seminggu di Jakarta. Motor kita harus pakai jene. Sigap bebijan dari Bunguru. Ngelogak ya. Aduh kakek dari mana aja. Bingung kakeknya, aku tahu. Iya kakek dari mana aja. Apa kata kakeknya, iya roh aja. Iya kan? Orang Betawi kalau aja saja, kita di bukit aja kaki. Makanya orang Jawa sama orang Makassar hati-hati lo. Kita ketemu sama orang Jawa, Mat, anakmu, yo, anak piro, loro. Orang Jawa kalau ngomongnya loro, 2. Kata sekarang, woi apa tuh nerang? Loro. Loro buat kita apa? Sampah. Itu bahasa harus dimengerti karena ada yang sama, beda arti. Orang Bugis ketemu dengan semut merah. Woi megalak deh, bere-bere. Salah sabu kok. Bahaya. Makanya hati-hati ngomong. Itulah Rasulullah gambarkan. Usduqu idha haddastum. Jaga saring lidahmu. Kalau ada tetangga tak kawin anaknya. Dan begini Bu. Nah, saya alhamdulillah. Bulan depan ini tanggal 14 menikah anakku yang ketiga. Cuma kemarin lagi berduka juga karena kakakku meninggal dunia. Ini malam kelimahnya. Tadi pagi sebelum saya Jumat saya singgah di rumahnya. Panggil semua nanya, apa anunya mamamu? Lalu Om, ya udah. Coba sabar ya, kalau ada apa-apa telepon Kak. Iya Om. Tadi sudah ke salat Jumat ditelepon nggak? Om, anak Ki pulang ke rumah. Bisa Ki singgah di sini, tunggu. Tunggu ternyata pada Ki kodongan 3 harinya toh ngandre-ngandre. Apa nih? Anu Om, ayo sudah nih. Sudah mi Om, sudah kan terima. Sambil Kak makan, ternyata Kak menakan. Perhatikan, karena meleleh air mataku. Begitu meleleh air mataku, kenapa Ki Om? Enggak, saya ingat mamamu. Karena waktuku belum tidak punya apa-apa. Mulai SMA kodong. Kadang,
Kalau mau ke sekolah, di situ kak minta uang. Ada uang tak? Dah ada dek. Pergi balik kak. Saya pergi sekolah belana pembalaku. Dari Jalan Sunu ke Panaikang, SMA Negeri 5, Makassar. Karena PT-PT kan punat tenanya nat bambang lo, japrut ya. Japa paruntang. Satu ketika saya masih ingat ada temanku kodong pulang. Lici pur kene. Ada wanu? Tidak ada. Ada singgah makan nasi campur. Ada nasi campur di Pontiku namanya Jogo Yudang. Di sananya Serama Pangkep. Tahu ndak? Itu nasi campur saya potong berdua. Nasi potongku. Singkat waktu beliau ini bekerja langsung di Bank Sulsel. Tamat SMA langsung masuk Bank Sulsel. Begitu gaji pertama nak kena boya. Arif mana kau? Di rumah. Tunggu mak. Apa? Ayo pergi makan. Nak dengan dia memang campur jajai. Dendam ki. Ay nak ke pasal memang satu. Kubungkus ki dua. Kan dulu nasi campur ke 6.000. Kamu ni deh. Kajangan hatimu. Sekarang 35 sampai 40. Dulu kalau mau ke Pangkep, tena ni pas dulu doi kecuali bensin. Ane kamar ni 40 sabu PP. Labu semema tol. You understand? Makanya kalau undang ko penceramah dari Makassar tabe, ku tak nangi, Pak Ustaz tabe, andri ni makin ngandre ke bangi. Iya, karena ad-dhaifu barakatun minallah. Kita ingat ceramahnya almarhum Kiai Haji Sanusi Baco. Kalau ada tamumu, tanya. Sehingga kini segeri. Kalau dia bilang tidak, jangan ku suruh tidur. Belum itu makan. Tapi kalau saya jam maki, saya paling ngerti. Mengerti mamaku karena bayar kasumpaing. Iya toh? Lebih kita bagus terus terang. Makanya tadi kan Ustaz, labu-labu ini, pun dah labu tau nyamplon. Iya. Pun nanti labu nyamplon, mari mada. Coba, saya tidak jina. Saya tuh kalau ceramah tidak pernah dikasih amplop sekarang. Ditransfer ki. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah. Almarhum dicabut. Meninggal 7 hari yang lalu. Dimakamkan di hari Jumat itulah tuh ansor tidak. Besoknya pi. Tidak apa-apa. Kan kasih bermalam aja nggak ada masalah. Besok dimakamkan. Di Tarawang di mana sini? Terima koi. Besok kalau bisa kau ziarahi kuburannya. Mana anaknya yang paling tua laki-laki? Ada nggak? Yang mana? Siapa namanya? Pandi. Pandi mana kau? Pandi. Kemana kau Pandi? Terima koi. Oke, Pandi come here. Yes. Kenapa saya cari Pandi? Karena kalau ziarah kubur paling bagus Pandi yang pimpin doa. Yang kusuruh orang lain. Orang lain kalau doakan mamakmu di kuburan, anda jadi lapo-lapo Muhammad la ilaha illallah wa la syarika lah baca. Pandi tabe. Mirip tu je bapak tadi. Silakan duduk ke situ nak. Duduk kok. Kau yang pimpin doa besok. Ingat, masuk di pemakaman disunahkan memberi salam. Assalamualaikum ya ahlal. Kau perempuan jangan kau terlalu banyak bercanda di kubur. Kebiasa bini mana tamer di kuburan enggak bercanda ji. Semua nisa ngelihati. Tertulis nama di situ Hasna. Nah panggil kita mana? Hasna. Ya Hasna kau dulu apa? Sama namamu. Orang marah Pak. Memang agziru min zikri hadhimil ladati. Ziarah kubur itu tujuannya mengingatkan diri kita kepada kematian. Fandi kau tom yang baca doa nak. Nah, baca kau Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Kau hafal gitu? Good. Tapi jangan kau salah pengertian. Jangan sampai ditonjol besok nu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas.
Nakana malu, oy salah ko na kanikate tungol oh. Ustaz ka rin bangyakan baca mo ko Al-Fatihah. Maksudnya itu Al-Fatihah baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apalagi kalau kau ingat wajahnya bapakmu. Iya kenapa? Pasti kau nangis. Kenapa? Teringat di benak pikiranmu bahwa bapakmu telah tiada. Kita di mana kita tinggal sekarang, Pandi? Di sini, Ji. Yang kedua siapa? Bayinya Burak nih. Siapa namanya? Di mana kok? Ini. Di mana kita tinggal? Sini juga. Mama nu maksudku jagai. Cinta orang tua dulu beda dengan cinta sekarang, nak. Kok kira mama nu berhenti menangis? Belum. Dia masih nangis. Cuma tidak mau kena kasih lihat. Apalagi kalau malam dia tidur. Kita orang tua dulu, Pak, la ilaha illallah. Kebiasaannya dia cari kalau pagi-pagi minum teh sama suaminya. Contoh ini. Itu orang tua dulu kan. Orang tua dulu satu cangkir mereka berdua. Beda kita sekarang. Kau punya cangkir sendiri mereknya mama. Kami punya cangkir sendiri mereknya papa. Jadi memang mau kau sengaja dipisahkan. Orang tua dulu kalau sore-sore. Aneh jama. Napempo burak nen narawa. Nampera te kadera. Nati risi ini. Kau ndak? Niat tongon tu baca-baca na. Bismillahi Allahu Akbar. O kareng. Lakuti risi mikulicana burak nengku rate ulunna. Semoga anjo pikiran kotornya hancur singkam hancurnya kulicana. Iya. Kita kan aitena mo. Makanya kesempatan, Bu. Tiri siki kulicana burak nino. Kenapa? Pikiran kotor itu kan di sini gitu. Jadi punah sulu mi burak nino. Marang saya pikirin. Tapi punah lebih kanu tiri si selesai ko. Abo ya kon tiri tika. Apalagi punah bangi-bangi bu tak galasai paling-paling na burak nenta. Kanan tomi o kareng bismillahi Allahu Akbar. Laku tak galak paling-paling na beneng burak nengku. Supaya na maling-maling magirinakke. Kumpay nung ite bambang. Bismillahi Allahu Akbar. Tapi puna bebang ite. Saya itu tergantung jite ko na. Lapo sige maritoma. Tidak ada tambah-tambahan. Nah makanya hadirin yang tambah dimuliakan oleh Allah. Setidak-tidaknya Fandi. Kalau kau tiara kubur nah. Masuk kau selesai baca Al-Fatihah, An-Nat, Al-Falaq semua selesai. Coba kau doakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضية الحاجات يا الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم إنا نسألك سلامة يا الله سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة سلامة في العذاب القبر والفتنة القبر وأعوذ بك من الفتنة المحيا والممات يا الله المرحوم يا الله محمد عريف يا الله bin siapa namanya kakekmu? Haji Abiding Asika apa? Atika. Ini kan nama orang Bugis dulu. Nah kita ini kan tidak ada mau pakai nama-nama Bugista. Saya juga heran Pak. Orang Makassar nggak ada nama-nama Makassar hilang. Sangkala.
Hilang, ibaloh. Anemia gadis-gadis baru kenalan. Siapa? Tasya. Nah ciri KTP ini kemantasia. Orang buki capun ya senambo tuo. Lenyai ambo upe. Magani ambo. Endrek. Habis. Kita ini, aduh, kita kalah sama orang Bali nah. Orang Bali tahu tidak pernah naroba namanya itu nya putar-putar. Kalau bukan inyomang, ikomang. Kalau bukan ikade, imade. Kalau bukan iputu, icang kiri. Orang Bali kalau ngomong kan kentara. Madeh mau kemana? Batur. Batur. Padahal tulisannya batur. Komang mau kemana? Komang. Kuda. Padahal tulisannya kuta. Tapi dia punya dialek. Dia pertahankan sampai sekarang. Harusnya orang Pangkep jangan kau malu. Pakai bahasa Pangkepmu. Tama kau pakai main tu badeh. Ya kan? Ngapain mau malu? Nasi punya asal. Saya kan orang Takalar, Bu. Cuma aku lahir di Jawa. Makanya temanku tanya, "Oi, di Jawa mana kok lahir?" "Ih, topi Jawa." Yang penting ada Jawa ada. Masya Allah. Coba bayangkan nah, Fandi, dihafal mi tadi. Doanya. Hafal mi. Hafal mi. Coba ding. Kalau kita dihafal, roba ki bahasa Indonesia nah. Paling ini itu bahasa doa dengan doa yang dimengerti. Begitu kau angkat tangan, hadirkan wajahnya ayahmu. Hatimu mulai bicara. Ayah, semoga kau di alam kubur senantiasa mendapatkan kenikmatan alam kubur. Apalagi kalau kau senyum, seakan-akan kau pandang ayahmu. Doa maki. Allahumma Rabbana, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami. Ya Allah, saya berada di atas pusara ayahku ya Allah. Terbaring di alamul kubur ini ya Allah. Sosok seorang ayah ya Allah. Yang namanya diabadikan dalam namahku ya Allah. Darahnya mengalir di tubuhku ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami. Ampuni segala dosa kesalahan ayahku ya Allah. Ampuni segala bentuk kehilafannya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami. Inilah ayahku ya Allah, yang tiada pernah lelah ya Allah, yang tiada pernah resah dan ketah ya Allah, membanting tulangnya membesarkan kami ya Allah. Dinginnya malam kadang ia tembus, panasnya terik panas matahari kadang ia tahan ya Allah. Demi untuk kami anak-anaknya tuk dicarikan rezeki bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami. Ayahku terbaring seorang diri di alamul kuburnya ya Allah. Pada saat kau katakan terbaring seorang diri di kuburnya, coba kau pandang ingat kemarin waktu kau turunkan ke liang lahat. Anggaplah ini mayatnya bapakmu. Kau pasti turunkan dalam keadaan miring dok. Ada bantal gak? Ada kasur gak? Ada. Kau ingat itu ya Allah. Sebentar juga kalau kita meninggal akan sama dengan almarhum. Kau akan diusung. Makanya tabe. Biasakan kaki kita kau pakai melangkah ke sebelah di masjid. Jangan menunggu kau akan diangkat di sebelah. Biasakan kau di belakangnya Pak Imam. Jangan nanti kau sudah di depannya Pak Imam. Makanya tabe. Doakanlah bapakmu. Sudah kau doakan 10 hari, 20 harinya ke depan. Kalau kau masih ingat-ingat bapakmu, cari kau di YouTube. Rinto Harahap. Ayah. Putar gitu lagu. Di mana akan ku cari
Aku menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Kok pasti ingat Bapak? Ya kan nyanyi bisa, jadi jangan mau terlalu ekstrim beragama. Saya kalian juga bingung, orang sekarang terlalu ekstrim beragama. Di YouTube geger kisah gara-gara nasab. Saya kalian sampaikan, sudah itu jangan. Karena itu biasa Ustaz tak liwat-liwat tong bicara. Walaupun dia Habib, tapi gini-gini, jangan mi. Karena Rasulullah kan mengingatkan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak pernah memperhatikan jasadmu wala ila suwarikum, apalagi face wajahmu. Coba orang gemuk yang masuk surga, pertama kau masuk pandi. Nah ke terakhir mak. Tapi kan tubuh tidak diperhatikan oleh Allah. Yang Allah perhatikan walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah perhatikan atasmu adalah hatimu. Makanya beruntunglah wanita cantik lalu hatinya cantik. Puna baini Charles jakote ya mako. Charles jadi rantas lele sakulu. Ibu. Subhanallah walhamdulillah. Kurang semangat ke dicari, Mbak. Kau mendengar suara laki-laki paling hebat. Jangan bikin malu apa. Coba sama-sama ki. Subhanallah wala huwallahu akbar. Aneh, palski. Tapi punya bini memang lembut karena dia pakai mezzo-sopran. Perempuan itu suaranya nyaring panjang. Makanya kalau kau mau nyanyi di karaoke jangan kau cari nada wanita. Tinggi itu harus kau cari nada pria. Kalau nada pria itu agak pendek. Tapi ada tom pria kadang panjang kayak Rizal tau. Nak bunuh tu bismillah langsung Bunda Baurak ini kan alhamdulillah. Makanya saya mau itu anak-anak muda dipangkep. Ambil ahli ko masjid tukang asang ko. Nyamanutun di langit pun kok bana bari apa mangaribi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Enak. Nah karena buat haji di sauna nyawaku Ustaz, ngapain? Waktu ku di Makkah nyoba banget. Memang di bang orang di Makkah nyaman gitu. Dia kan santai-santai ji. Allahu akbar, Allahu akbar. Di Madinah lebih santai lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Rawarian bakang. Lumayan. Mana baji masih gini punannya imam nakodi dua itu sound system. Karena juga pengisi itu kan biasanya sound systemmu. Nah karena tuh baru pak balik apa? Yang mana tuh kan pernah kami ni imam, oh Allah kali-kali nyu pengurus kiyoki Juma, Rizal turun ko dulu dipangkep deh, imam ko dulu. Tidak ngapa. Tapi siap kami memang ada. Karena pun kalau Allah.
Nek pun bahas sorotongi nyaman. Allahu Akbar. Dia kan pernah juara 1 tingkat remaja pada saat dia mahasiswa. Kemarin juga juara juga. Tapi kan nikmat. Dan ngapa? Ini bajina torioloa punya niat tobat turikotaya. Imam. Kenapa hilang itu di? Anja sudah kaya. Saya masih ingat dulu itu kalau dia khutbah Jumat Idul Fitri pasti pakai jaska. Karena dia jamaah lumpang asing. Tapi di Pulau Badi masih ada. Saya ceramah di Pulau Badi, wih tak bangka. Nah kenapa camat yang mikromen tinggi Pak Ustadz? Kenapa ya? Semua tamu-tamu bawa amplop. Nah tidak muat mijak bajuku. Soro bangku ku tenang. Saya tanya orang, apa ini? Nah karena nuang. Tiba di rumahnya orang itu kubuka kaki, lagi ada 50, 20, 10, 2.000, 5.000 sesuai dengan strategi kehidupannya. Baru dia titip tabe kodong Pak Ustaz, barang kulaki doakan supaya enggak pakai senjuku untuk mahai. Makanya orang di sana masih berkahnya hidup. Kita kan di sini enggak nih, empang habis, doang lenyap. Kenapa? Si baku kok. Si baku kita terus terang aja. Rezeki itu tidak akan pernah membuat kita miskin kalau kita rajin memberi. Terbukti di zamannya Nabi Musa. Ada wanita sama suaminya hidupnya miskin. Tapi dasar perempuan. Naku tak neng buran nena. Papa, mungkin nekio papa itu. Katakan romai tiani kana papa. Papi, punerawar yang anunya kana pipa. Apa kata suaminya? Ngapa kok? Lama mau berumah tangga miskin kok. Mau kutong itu rasakan jadi orang kaya. Mana mama kok don si tahun. Suaminya bilang jadi bagaimana? Bisa kok di rumahnya Nabi Musa. Kang agang kok tuh. Aku malu. Enggak lah. Jom saya kok rolong Nabi Musa berat melangkah tapi karena desakan istri. Nabi Musa diketemui oleh suaminya ini. Ngapa kok? Tak makiro nganuan nemo say. Ngarutomi po ngapa ko? Ama lari bala. Ertongin na kasi kalumanya nga. Manamamo si tahu. Masya Allah. Nabi Musa bermunajah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah. Sekiranya engkau akan tambahkan rezekinya kepada orang ini. Berikanlah ia kekayaan selama 1 tahun. Apa kata Allah? Musa aku terimai doamu. Maka alhamdulillah lambat laun 2 wanita miskin ini berubah menjadi orang yang kaya raya. Tidak ditahu dari mana datangnya rezeki. Sampai dia masuk di angka 10 bulan. Bukannya hartanya makin berkurang, tapi dia makin kaya. Nabi Musa ingat, 1 tahun setengah nih. Pasti nak Musa kasih hati benda. Kaget Nabi Musa, begitu dia datang, tambah kalumanjang nih. Nabi Musa keluar lalu berdoa, ya Allah, engkau janjikan dia kekayaan cuma 1 tahun. Allah katakan iya, tapi kenapa bisa jadi kaya lagi? Apa kata Allah, Musa, sifatku ada sama dia, suka memberi. Sedekah. Rajin bagi sedekah. Coba kan kalau kita sedekah ikat teh. Ustaz minum ki. Lah Busibina. Begitu kita sedekahi Kak. Pasti saya bilang, makasih Bu Nah. Semoga panjang umur tak. Tidak mungkin kita sedekahi ke itu. Pak Ustaz tabe. Ibu makasih Nah. Mati lalo kok. Waduh. Makanya rajin maki sedekah. Coba kila almarhum. Mana pingnya? Arifing. Mana pinnya bapakmu? Ada Ji. Harusnya dia bawa di kuburnya. Itu kan 10 gram. Tapi kan tidak ada. Tidak mungkin kita mati dengan membawa harta. Songkoku nanti kalau meninggal aku titip. Tidak mungkin saya bawa handphone. Coba bayangkan kalau bawa ke handphone. Telepon mak. Uang kaki. Halo. Pak Ustadz Grace ki. Dikubur mak. Tidak ada. Harta tidak mungkin. Makanya kan ibu biasa lakukan istighfar tau.
Astaghfirullah Rabbal minal. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya minal. Di bawahnya itu ada syair Indonesia. Tubuh pun kaku, terbungkus kapan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratap dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan. Harta gak ada gunanya, Bu. Pangkat jabatan gak dibawa. Seorang polisi, tentara meninggal paling dengan duk, duk. Pahlawan meninggal paling satu lagu. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Polisi yang masih aktif meninggal, paling orang menembak di kuburan. Tembakan salvo. Saya masih ingat dulu, kita antar orang mati, polisi mati. Andi agangku tolong. Saya kan jauh, Ji. Begitu menembak, polisi lari. Bila lagi. Saking malana okoski. Kau kan ngapa kau di? Tak bengkak Ustaz. Ngapai? Tendangan salto. Ngapa tendangan salto? Tembakan salvo. Tendangan salto. Masya Allah. Iya kan? Paling itu, Ji. Ditembakkan kok. Dung. Dung. Almarhum meninggal kemarin. Dilepas di DPR tidak? Oh, di sini. Dilepas sama Pak Bupati kan? Ketua DPR. Paling ketua DPR. Pernah dibungkus ke poin bendera merah putih yang semua. Masuk kau dikubur, mohon maaf. Jabatanmu tinggal. Merebukah siapa Tuhanmu? Kalau biasa aja kau begini, lu jawab ki. Allahu Akbar. Apalagi kemarin ada lagi informasi tuh, 1000 lebih anggota DPR, DPRD kota kabupaten rata-rata pemain judi online. Makanya kalau kau pilih kemarin pemain judi anggota DPR, bahkan dia terpilih dak botero, maka dosanya kau tuh juga dapat. Karena kau pilih. Memang. Makanya nanti pemilihan ke bupati ini, cari memang kau baik. Kalau masih anggap Yusuf Lalogau, pasangan dan Rahman Asagap baik, pilih kau. Yang penting pilih kau. Kalaupun ada yang kau anggap si B baik, pilih kau. Yang penting jangan kau berkentenggar nah. Jangan sampai si A pilih B, si A si C. Iya serius kodi. Ini biasa nih pakar mulai bini. Tapi bini jorin nah. Nrito alhamdulillah singkam maji. Ibu. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setidak-tidaknya tabe. Orang masuk ke liang lahat, tidak ada. Makanya Pandi, besok kalau kau ziarah kubur, perhatikan nisannya bapakmu nak. Kalau nisan itu agak miring begini, berarti ada penyiksaan di alamul kubur dari arah kepala. Kenapa? Karena kepala ini tidak pernah dipakai ruku dan sujud. Ini organ tubuhku yang paling tinggi martabatnya. Kalau kau bercanda denganku lantas kau mukul bahuku, saya ketawa aja. Ngapain? Kau tendang kakiku pakai kakimu, paling juga ngapain nih? Tapi jangan kau coba-coba sentuh kepalaku harus kau kasih begini ya. Saya ada prinsipku, punya tekawin nakke. Kapan kau kasih begini ya, wewa kau. Saya tidak mengenal kelompok kau besar apa. Pernah kak di Makassar dilimai kak pak. 5 orang, tidak ada yang kena kak. Lari duluan kak.
Tolong. Itu ilmu yang paling hebat. 5 orang. Dia kena kak. Ngapa lari riolo? Masya Allah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Kabena. Pandi, di sini ada mata, di sini ada telinga, di sini ada mulut, di sini ada bagian hati. Allahumma ja'alli nurun fi qalbi ya Allah, nurun fi sam'i, wa nurun fi basari, wa nurun fil lisani ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya nurmu dalam hatiku, nurmu ya Allah pada pendengaranku, nurmu ya Allah pada penglihatanku, nurmu ya Allah pada lisanku. Kalau ini 4 keada cahayanya, kita manusia di atas manusia. Tapi kapan ini semua mati, selesai kok. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Kalau hatimu telah terkunci mati, kata Allah, annem minawang. Ini mi. Maka kau lebih rendah dari binatang. Makanya kalau ada ayam jantan berkokok di malam hari, jangan kau salah kaprah. Ayam jantan itu kalau berkokok malam hari kadang panjang, King. Kalau dia siang-siang beda itu. Tapi kalau malam panjang. Kenapa? Dia lagi bermunajat kepada Allah. Anjing, tahu anjing? Kongkong. Tahu kongkong? Anjing. Itu anjing, kalau pertama kita lihat, Bu, gonggongannya 1 kali, Ji. Itu artinya selamat datang. Jangan mau kau lari, tidak nak gigit kau itu. Kalau dia tapi kalau dia berdiri dengan sedikit agak panjang ngaungnya, lari kok. Kongkolangoko. Tapi kalau tengah malam, maka ibu-ibu yang pertama dengar, pasti kasih bangun suaminya. Opa, apa? Ada pencuri. Kedengaran lagi. Opa. Ada setan. Apa dibilang suami itu? Tidur mako. Kenapa suami tak pas sakit tidur, Bu? Tahu ki? Melatongi. Ternyata suami itu suami lora. Masya Allah. Tapi suami di sana nah. Kalau di sini tuh rewang asing nah. Makanya tabe. Kapan nisannya agak miring, berarti ada penyiksaan. Kenapa? Ini kepala tidak pernah dipakai sholat. Kalau tidak sembahyang suami tabu pakai longan nih. Walaupun hidup 1000, kalau tak apa walaupun 1000, kalau tak Puna tidak sampai murni dalam kandang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Apa gunamu hidup? Rumah, dong miskinmu. Mobil, nggak ada. Rekening bank, no. Motor, tidak ada. Sembahyang, lebih-lebih. Kau mau hidup apa? Yusuf Kalla tahu wakil presiden minta sambayanginnya. 2 kali wapres. Alhamdulillah. Mobilnya tidak ada bisa hitung. Makanya kemarin lewat di sekitar Simarjo ikut dong. Pak Yusuf Kalla nambah luka ngasing atau nah. Nah tulisnya ngasing dijual. Pabalo oto kah? Coba bayangkan Yusuf Kalla hebatnya. Almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau kita buka sejarahnya Jenderal Yusuf, Masya Allah. Siapa yang tidak bangga dengan Jenderal Yusuf?
Kita ini mungkin cuma dengar dulu, tapi kita tidak rasakan. Tapi Tantara Riolo anak Asiahi. Bagaimana hebatnya Pak Jenderal Yusuf dengan kejujurannya. Bagaimana Pak Jenderal Yusuf membentuk rumah-rumah sakit yang ternama di Makassar, Pelamonia. Bagaimana membentuk Jenderal Yusuf dengan gedung yang ternama dengan Manunggal. Bagaimana Jenderal Yusuf membangun masjid yang namanya Al-Markaz. Bagaimana Jenderal Yusuf membangun rumah sakit yang ternama di Jauri Akademis. Alhamdulillah, ia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah mudah-mudahan beliau surga ditempatkan oleh Allah. Kita bangga kan? Memang nama-nama Yusuf di Makassar ini di Indonesia Sulawesi Selatan hebat aja. Mulai dari Goa, Syekh Yusuf. Baru masuk di Bone, Jenderal Muhammad Yusuf. Kembali lagi ke Bone, Yusuf Kalla. Masuk lagi di Parepare, Yusuf Baharudin Habibi. Tidak lama kemudian muncul lagi di Polmat, Yusuf Manggabarani. Ada yang di Sidrap, malang ketiga ceramah Ustaz Yusuf mising. Makanya kalau ada anak kasih saya nama Yusuf. Yusuf. Aina kalau pami lagu kan dulu itu lagu tata Yusuf alai. Waktu tes D apa jadi pelajari? Ini Budi. Ini Bapak. Ini kakak, ini rumah. Sekarang di mana Mi Budi? Ada di sini rumahnya. Dua ku cari Ti Budi sama Rohani. Dulu waktu kita kecil tuh, anak-anak baru masuk sekolah. Pakai baju merah, rambutnya ekor kuda. Siapa namanya? Di mana Mi Rohani? Minum teh dulu deh. Nanti ada Rohani. Baru tambahin deh. 5 menit mami lah. Capek Maki? Tidak capek Ki? Ibu capek enggak? Kalau begitu nak dodong. Bagaimana kita mau capek na mempo nak kesalok huni menteng. Tapi nak, makanya besok secara kubur perhatikan Kiko dong. Minta maaf. Tidak bawa pokok yasinan. Nggak gitu. Ada mi. Yang mau aku bikin. Nggak ada gunanya. Lu bagi-bagi ngasih minta. Nggak ada yang baca. Nggak ada yang baca. Siapa mau baca? Nah di rumah lu banyak sekali. Yang kedua, rata-rata orang sudah hafal Yasin. Ya tahu? Ini lagi mulai di sini kota ini nak. Nerong kotakan nenek. Ngaji guna sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Yasin wal inna ala apa kok? Kenapa langatin? Saya kena enjoy. Rata-rata orang sudah hafal. Makanya tabe Nafandina, jangan mau kau bikin yasinan. Kalau mau Ki satu, mending beli Ki sarung. Entahkah wadimor, belimbing, cap gajah, gajah duduk, anak gajah. Ya ada merah anak gajah lah. Safir atau BHS. Apa itu? Ya kurma. Atlas. Beli itu barang 3 lusing mo. Baru kau taruh di masjid. Apalagi pinggir-pinggir jalan. Saya kalau seandainya kita lihat ke tadi turun dari mobilku salat maghrib di Marot, amak kalaki. Karena lipaku kasih begini ya. Baru saya pakai celana-celana puntung. Ternyata ketemu teman lagi. Aduh Pak Ustadz, kenapa kah? Salahkah kalau Ustadz berpenampilan begini? Yang salah tuh kalau pikir ceramah baru begini songkokku. Ini kan songkok Pak Botoro. Untuk Pak Botoro kan terlalu songkok na kamalnya, punah kamalnya lili ko. Ni beta itu, ni beta. Punah miring kamalnya ni beta setengah. Andai dulu lele. Tapi punah apa kamalnya meta.
Ini Pak Botor kan tidak ada orang bersih dah. Songko haji yang kita pakai sekarang kan belum tentu kita masuk Islam, belum tentu kita keislaman. Jangan sampai kita pakai baju koko, kita muslim, enggak lah. Ini baju koko. Koko itu bahasa Cina loh. Koko itu artinya kakak. Kalau orang Cina, makanya kalau orang Cina datang, hei koko Laila, kakaknya datang. Kalau dia menangis, koko se, kakaknya mati. Tapi kalau dia menunjuk, siapa itu? Koko se, kakak 4. Se, 4. Se, mati. Orang kan, makanya kalau dengar ke orang Cina, hei sisa lo, lu canse, lo. Ya kan orang Cina, orang Papua juga lain bahasanya kak. Saya ceramah di Manado kok. Begitu saya turun dicari sama ibu-ibu, mana ustadznya Jo? Orang bilang, itu Jo tadi jalan Jo. Aduh Jo, saya kira bukan ustadz itu Jo. Mana Pak kita ini mau ngajak dia pasiar toh. Saya kepikir dia pasiar apa simbung. Ketika pasiar simbung toh. Di sebelah orang pergi jalan-jalan. Tiba ke di Kolonodale. Aduh Pak Ustadz, makan Jo ikan kadompe. Apa ikan kadompe? Begitu kusungke, ikan tambah. Macam-macam. Orang punya makanan macam-macam. Oh. Saya ceramah di Selayar kan aido Pak Ustadz nyo gele no kucini laki nyo tama. Kukan aido ngure sampu no. Nakanan tu no ngandre mo ko joan tu ya. Apa kan jo? Aido. Apa nyo aido nakan aido. Ngandre mo ko tunong. No? Ngandre pisang hijau. Begitu ikaw na pisang hijau. Ya alhamdulillah macam-macam. Orang Jenepon tu juga lain nah. Kita duduk-duduk begini, asik duduk-duduk. Tiba-tiba pada saya juga ya. Tabi juga kere lapalakana. Kita kan tabi kere lapalakana. Punya rata itu tena. Tabi juga kere laminro. Itu yang minro pusing kok. Beda-beda loh bahasa. Makanya tabi buat anak-anaknya jam ko bikin yasinan. Mending beli sarung. Atau mekena. Gantung di masjid. Taruh mau saja di masjid gini. Bismillah Allahu Akbar ya Allah. Ku taruh ini sarung. Semoga yang pakai amalannya diterima juga oleh ayahku di kuburnya. 1. Kedua. Jangan kau lupa. Kedua juga bersaudara kan. Ipandi sama Ipani. Pirda. Saya kepala tahu ah. Wilda. Pokoknya mi. Sudah mi. Kamu berdua. Alhamdulillah. Mamamu yang mana? Mama nu kodok. Kau mami tu lihat-lihatin. Berapa cucu tak? 2. Saya juga 2 cucuku. Anakku 5. Kalau mau ku tambah jadi 6 kecil bu. Biar sarungku kubuang ke istriku hamil ki. Kenapa bisa Pak Ustadz? Karena ada di dalam sarung. Insya Allah. Makanya waktu menikah anakku yang pertama, kala itu masih Pak Samsudin, Bupati. Begitu dia tahu saya mau kasih kawin, besoknya itu nak kiri ngak don situ si kamu lumpur nih. Si dos. Nikah anakku yang kedua, Pak Yusram nih, yang Bupati. Nak kiri ngak nggak si dos. Ini insya Allah bulan Riboko tanggal 14 menikah anakku. Nggak tahu siapa yang kasih kalau lagi udang ini. Kode. Semakin banyak udangmu ke Makassar, maka semakin ada teleponku ke Pangkep Turu nggak di sini. Minta maaf lah balik-balik aja penuh sari alhamdulillah. Subhanallah, kan nikmat. Ada kan orang bilang, teh ngandre doang kolesterol, mati ngasih makan tuh. Saya di mana ya? Di Sorong makan. Saya Pak Gubernur, Ketua DPR, Kapolda makan. Kita makannya ada makanan di situ enak sekali di situ makanannya. Dia sari laut semua. 1 cup para ada lobster 2, ada kepiting, ada udang, ada kerang, ada cumi. Josongoku ke mama ini. Nyaman. Pak Kapolda lihat. Hei kakak Pak Ustadz suka makan ini kak. Saya kan biasanya suka makan gini Bapak. Pak Ustadz tidak takut sakit kak? Saya cuma penyakit apa kak? Ya kan orang Papua kalau bicara agak lancar tuh. Pak Ustadz ini kan kita lagi di Sorong tuh. Iya.
Tapi saya lihat tidak ada masjid di Sorong. Pak Ustadz jangan bicara begitu Kak. Di Papua itu di Sorong ini banyak masjid, cocok nih. Di Papua Sorong itu banyak masjid. Tapi kan saya cuma bilang di masjid apa? Tidak ada masjid di Sorong. Pernah kuliah masjid di Sorong? Tidak ada. Kalau di Sorong banyak masjid. Tapi kalau masjid di Sorong tidak ada. Sudah makan itu hari parada, Pak Kapolda langsung izin Pak Bapati, saya balik ke Rujab dulu. Siap, aku kembali juga ke hotel. Ternyata Pak Sekda bisik, Pak Ustadz suka ke durian? Suka. Sehingga lagi makan durian. Ternyata ditelepon Pak Kapolda, izin Pak Kapolda, Pak Ustadz ada apa? Kita lagi makan durian ini di sebelah ruangan kantornya Bapak. Tunggu, enggak buntung. Kaget Pak Kapolda, Pak Ustadz sudah makan berapa durian Kak? Ini baru 2 biji toh. Wih, Pak Ustadz tidak takut Kak? Takut apa Kak? Saya tidak pernah dengar ada orang mati gara-gara makan durian nih. Yang paling banyak ku dengar itu orang mati gara-gara main olahraga nah. Karena usiamu jamak kok. 40 sampai lari-lari mati kok. Kalau makanan yang pentingnya gini. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, jadilah makanan ini menjadi obat bagi segala penyakitku. Saya satu je prinsipku. Itu je. Kontrok wamba. Bembe wamba. Satu je ikan tidak kumakan. Ikan sunu. Makan ikan sunu. Karapu. Saya tidak makan ikan sunu. Karena saya tinggal di jalan sunu. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tabinah pandi. Kalau ada rezeki-rezekimu. Sedekahkan bapakmu nah. Kalau ada pengemis masuk di sini, Rawame kan tidak ada pengemis di Jai. Woi, kata Rawa di Makassar sampai di sini Pak. Assalamualaikum. Nih yang mising. Kan jadi Makassar itu waktu ku anggota DPR, saya buatkan ke dia 3 konotasinya. Pengemis itu, pengemis di jalan, pengemis jalanan, dan pengemis dijalankan. 3 itu. Pengemis jalanan, kan juga saya riagang Palimbang, pengemis jalanan itu. Kalau pengemis di jalan, antum ajab payah. Kalau pengemis dijalankan, dia angin remote bagi hasil gitu. Makanya tadi, setidak-tidaknya kalau Fandi sama Wilda, Winda, tabe mamamu masih hidup nak. Kalaupun ada rezeki-rezekimu, sedekah kau nak. Sembah ada di sini kan rumah tahfizul Quran. Ada banyak tabe. Ini, apalagi dia kodong ketua yayasan. Lanjutkan kau nak. Punang gapa-gapa ku sikit di pakan resenyo anak-anak kah. Kang anak-anak dari tahun jintu mai. Punang lompo dari bak, Masya Allah. Makanya tabe. Setidak-tidaknya rajin-rajin kisadakah, semakin rajin kisadakah, makin panjang usiata, makin sehat ki, dan insya Allah kita akan terselamatkan di alam kubur nanti. Bapak Ibu hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, karena udah jam 10 minta maaf. Aku juga capek. Ntar lagi nanti kita jumpa lagi nah. Yang mau ngambil nomor handphonenya aku silakan aja. Aku ngelogat boleh toh. Yang penting tidak coach. Bayangkan karena kemarin gue di Jakarta, lu tahu nggak Tante Bolo? Nah karena ngapain Tante Bolo? Aduh lagi ngulang tahun. Sinampe okos kina. Nah karena Tante ngapain? Banyak balon. Nah karena Tante jadi nak. Iya, untung lo Tante bayangin aja ada balon yang belum dia papain. Jadi nak aku mungut, lalu aku tuip. Okos, no tuip, tiup. Maka dia mau ngolong lagi. InsyaAllah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Yang mau ngambil nomor handphoneku silahkan catat. Number phone 081 3555 078 Why touch me? You know? No. Laki-laki tidak ku tahu apa ku bilang. I'm short. I'm short tak. Jadi nomor handphoneku itu 081 355 07 30 88. Namaku Harley. 081 355
355 07 30 88. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya mewakili seluruh praksi yang ada di DPRD Kabupaten Pangkep, lebih khusus praksi P3, memohon dan meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena almarhum Haji Muhammad Arifin ini adalah teman baik kami semua di Partai Persatuan Pembangunan. Saya juga adalah kader dari Partai Persatuan Pembangunan. Kalau saya masih sekretaris DPC P3, saya sama dengan Pak Umar Haya, ketuanya di sini si Pak Saldi, saya sama-sama beliau sek, alhamdulillah. Cuma karena kemarin 2019 saya jadi ketua tim untuk pemenangan Rafsel Ali, anak mantu wakil presiden Republik Indonesia. Tapi dalam perjalanan 3 tahun menjadi anggota DPR RI, beliau terpanggil di hadapan Allah dalam masa jabatannya kurang lebih 3 tahun. Akhirnya saya back to P3, saya kembali lagi ke P3 dan alhamdulillah mudah-mudahan partai ini makin hari insyaallah makin semakin jaya. Saya kira demikian. Minta maaf segala bentuk kesalahan kehilafan. Hari lain kita akan bersama. Suatu saat kita akan bertemu. Saya Arifuddin Lewa. Kalau ada ucapan kalimat kata yang saya keluarkan nyinggung perasaan tak, tapi dari ujung rambutku sampai ujung kakiku saya minta maaf. Insyaallah walau tangan ini tak sempat kita berjabat tangan, bibir ini tidak mampu saya luangkan untuk senyuman, namun yakinlah di hati tak pasti masih ada namaku tertera dengan nama Arifuddin Lewa. Sekian. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.